Belum kita merumuskan, biasa, belum ada lahir bukunya, sudah bermacam-macam tanggapan. Ada yang pro, ada yang kontra. Sehingga dengan demikian kami sangat hati-hati sekali. Judul apa yang paling cocok, yang tidak menimbulkan friksi antara teman-teman, terutama internal Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Saat ini saya berada di gedung DPR RI di Senayan, Jakarta untuk mengikuti acara peluncuran buku berjudul Menyelamatkan Reformasi Polri di antara Dekret Presiden dan Sidang Istimewa 2001. Penyelenggara acara ini adalah alumni Akabri pertama 70 Waspada yang didukung penuh oleh Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Haji Syahrudin JP. Peserta yang hadir dalam acara ini adalah dari paguyuban alumni Akabri 70-86, paguyuban ASN, Brimob, Keuangan, Tamtama Bintara, Perwira, Dinas Sejarah Polri, dan peserta lainnya. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat anggota DPR RI Bapak Haji Riko Meroza SZP MB. Hadirin yang kami hormati, acara diawali dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Dr. Andes Marwan Paris sebagai tim buku. Kepada Bapak kami silakan. Dari renungan teman-teman kita semua dengan judul tadi akan sampai oleh para penulisnya, yaitu Polri di antara Dekret Presiden dan Sidang Istimewa MPR 2001. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, ide membuat buku ini lahir dari kerisauan bahwa kepolisian khususnya dalam mencatat sebuah kegiatan, dalam meramu hal-hal yang mesti diramu, tapi ternyata banyak yang tidak diramu, sehingga sering kira kaget-kaget kalau dalam sejarah dan penulisan buku Polri tidak tersebut namanya. Oleh karena itu, berdasarkan renungan itu dan setelah berkoordinasi dengan teman-teman
kemudian juga mendapat restu dari PP Polri. Kami berpateman bersama-sama dengan Jenderal Sarudin ZP mencoba mencari tema dan judul apa kira-kira tepat untuk kita merumuskan buku yang akan datang. Belum kita merumuskan, biasa belum ada lahir bukunya, sudah bermacam-macam tanggapan. Ada yang pro, ada yang kontra. Sehingga dengan demikian kami sangat hati-hati sekali. Kira-kira judul apa yang paling cocok, yang tidak menimbulkan friksi antara teman-teman, terutama internal Polri. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan renungan itu, kami teman-teman semua yang kebetulan sebanyak 7 orang, udah 5 orang sudah almarhum. Pertama Irjen Pol Purnawirawan Suseno Stapo, Irjen Pol Purnawirawan Pamujira Sutopo, Irjen Pol saya sendiri alhamdulillah masih hidup, Irjen Polisi Ilham Matariata, kemudian Irjen Pol Suroso, kemudian Kombes Pol Purwono Sigit, dan Kombes Pol Purnawirawan Safri M. Begitu juga diikuti oleh tim penulis. Dari 4 atau 3 kelompok penulis, 2 sudah almarhum dan almarhumah. Itu Elma dari pos Lambung dan Budi Sanjaya. Insya Allah nanti 1 masih hidup, setelah Abrianto. Ya aku nanti akan memaparkan nanti. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, kami mohon perkenannya untuk kita semua mendoakan semoga almarhum dan almarhumah yang telah berbakti pada polisian khususnya bangsa negara. Mari kita bersama-sama mengucapkan Al-Fatihah bagi yang beragama Islam dan nasihat sesuai dengan budaya Muslim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allah Maha Ia akan aku dengan saya. Ini suratul mustaqim, suratul ladzina an'amta alaihim ghairil amin. Dengan diri doa semoga almarhum almarhumah tempat yang terbaik di sisi kita dan diampuni segala kekurangannya, keluarga diberi tambahan. Pada kesempatan ini juga kami menyampaikan terima kasih kepada Jenderal Sarudin yang telah memfasilitasi semua kegiatan penulisan buku ini, sehingga alhamdulillah dalam waktu yang cukup lama terputus-putus, dimulai dari 2012 kemudian baru terbit 2025 ya Pak ya. Ada mencari dulu saya cukup lama ya, mana yang paling tepat, sehingga tidak ada hambatan-hambatan dalam tanggapan nanti. Sehingga dengan Bapak Ibu sekalian, kami tidak berpindah panjang. Pada kesempatan kami berterima kasih semua komponen, semua instansi baik sipil maupun TNI yang telah memberikan bantuan dalam penulisan buku ini, sehingga alhamdulillah nanti buku ini akan disampaikan oleh Pak Abrianto dan teman-teman. Nah, mudah-mudahan berguna bagi kepolisian khususnya bangsa dan negara pada umumnya. Saya terima kasih. Oleh Bapak Abrianto selaku penulis buku, kepada Bapak kami silakan. Sudah banyak yang hadir di sini dari lingkungan DPR, dari purnawirawan Polri, TNI, lingkungan Duta Besar, juga dari lingkungan parlemen DPR. Saya mewakili tim penulis menambahkan tadi dari yang sudah diucapkan oleh Bapak Marwan Paris. Pada awalnya memang saya pribadi, Abrianto, berada di posisi yang terakhir sebagai tim penulis, karena tim penulisnya yang utama adalah
Ibu Hesma almarhumah dan Bapak Budi Sanjaya almarhum. Nah, saya juga menjelaskan di dalam buku, nanti bisa dilihat di halaman 212 mengenai bagaimana gagasan awal buku ini. Jadi Ibu Hesma yang kebetulan sudah ada hubungan sangat dekat dengan Jenderal Sahrudin, kemudian diajak bersama-sama untuk kita menyusun sebuah peristiwa sejarah penting di 2001, di mana pada saat itu ketika kami menyusun, kami lihat di daftar literasi yang ada di Indonesia masih sangat sedikit yang menyinggung mengenai peristiwa dekret atau sidang istimewa pada saat 2001. Terlebih lagi bagaimana peranan Polri di dalamnya. Atas dasar itu, dari para purnawirawan seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Marwan, kami bertemu beberapa kali. Dari purnawirawan cukup banyak juga timnya seperti yang tadi sudah disebutkan, bahkan sudah ada beberapa yang almarhum. Dari tim kami juga lumayan banyak, ada sekitar 6 orang, dan yang sudah almarhum ada 4 orang. Akhirnya kami mencoba untuk menggali peristiwa yang terjadi 2001 itu dari beberapa narasumber yang memang menjadi pelaku sejarah. Dan kami, seperti yang sudah dilihat dalam buku ini, sejumlah narasumber kita wawancara, bukan hanya dari lingkungan Polri, tapi juga dari TNI, dari anggota DPR, kemudian juga dari akademisi. Harapan kami ketika 2012 itu, buku ini bisa menjadi pembuka awal para peneliti yang lain untuk melihat bahwa kejadian di 2001 yang sangat penting itu ada sebuah momentum bagaimana Polri ikut berperan penting, yang pada saat itu Kapolrinya Pak Jenderal Bimantoro beserta jajarannya. Memang dalam buku ini kami jelaskan juga bahwa pada mulanya konflik yang terjadi tidak langsung antara Presiden dengan Polri, tapi Presiden dengan Parlemen justru, karena ada memorandum 1, 2, dan sebagainya. Tapi dalam perjalanannya Presiden mungkin ingin mencari dukungan, dan salah satu dukungan yang paling kuat adalah Polri dan TNI. Nah, disinilah terjadi tarik-menarik antara Presiden di satu sisi yang ingin keluar dari kemelut berhadapan dengan Parlemen, di sisi lain ada Polri yang juga memiliki peran sangat strategis pada saat itu, karena baru saja Polri dan TNI ini terpisah pada saat itu. Jadi di era 2000-2001 itu Polri baru mencoba untuk, dalam tanda petik, ya mencari bentuk yang lebih tepat bagaimana ikut sumbangsih dalam perpolitikan yang benar. Nah, disitulah terjadi tarik-menarik, dan akhirnya seperti yang nanti para undangan membaca, keluarlah dekret yang disusul oleh sidang istimewa, dan akhirnya Presiden jatuh di situ. Dan Wakil Presiden menggantikan. Nah,
peristiwa-peristiwa inilah yang kami coba rangkum, dan tentunya memang tidak semuanya terekam dalam buku ini. Bahkan yang pada saat 2012 itu kami anggap sudah selesai, ternyata buku ini belum keluar juga. Karena dari tim yang tadi Pak Marwan sebutkan, ada mau minta komentar lagi dari pihak akademisi. Akhirnya buku ini diberikanlah ke beberapa pihak untuk diberikan masukan baru. Seiring waktu ternyata tidak terbit juga buku ini. Bahkan sampai 12 tahun. Tiba-tiba tahun lalu Pak Safri yang juga banyak membantu Pak Sahrudin menghubungi saya kembali, terus menanyakan apakah ini buku bisa diterbitkan. Ya, saya bilang kan kalau kami sebagai tim penulis sudah selesai waktu itu. Bahkan waktu 2012 covernya seperti ini, jadi seperti warna Polri. Pada saat itu kami buat. Tapi ini cuma dummy ya. Isinya sebagian besar hampir sama dengan yang sudah ada di para undangan. Nah, kemudian di 2024 itu dilakukanlah penyempurnaan oleh Pak Safri dan beberapa tim lagi yang lain, sehingga buku ini bisa keluar. Saya juga termasuk terkejut karena tidak sangka mau dibuat di gedung DPR ini, karena saya pikir ya begitu selesai ya sudah selesai aja gitu. Bahwa buku ini adalah sebuah fakta sejarah yang diharapkan bila ada pihak-pihak yang tidak atau kurang berkenan atau tidak setuju dengan isinya, bisa membuat buku-buku baru lagi untuk memperkaya peranan Polri ketika peristiwa 2001 ini. Kalimat menyelamatkan reformasi, saya pikir konteksnya adalah karena pada saat tahun itu reformasi masih sangat muda. Jadi kejadian dekret dan sidang istimewa ini, bagaimana Polri ikut juga berperan, ikut menyelamatkan, sehingga jalannya reformasi ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para elit politik pada saat itu. Saya juga mohon maaf mewakili penulis apabila penulisan-penulisan nama, pangkat, barangkali ada yang kurang tepat. Bahkan tadi ada salah satu angkatan dari Waspada mencolek saya juga, bilang kalau namanya ada di angkatan Dharma, padahal beliau ada di Waspada. Nah, ini kan harus dikoreksi juga gitu. Dan bagaimanapun juga memang peranan AKABRI 70 ini sangat strategis, dan kami rasakan sebagai tim penulis, para purnawirawan atau yang pada saat itu aktif dari AKABRI 70 ini begitu solid menjaga konstitusi, sehingga sidang istimewa pada saat itu bisa berjalan dengan baik. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan oleh Bapak Haji Riko Menoza SIP MBA. Kepada Bapak kami silakan dengan hormat. Yang saya hormati Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Sidarto Danusubroto. Beliau adalah mantan Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada masanya. Pak Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar. Kemudian dari mewakili Rifti 68
Pak Inspektur Jenderal Polisi Pak Arwan Faris, juga yang saya hormati orang tua kami, Bapak Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Sabri ZP, juga mewakili Ketua Alumni Akabri pertama 1970 Waspada, beserta bapak-bapak para perwira Polri, khususnya Angkatan 70 dan seterusnya yang hadir, tidak kami sebut satu persatu. Yang saya hormati, yang mulia Bapak Ibu, para duta besar berkuasa penuh yang hadir pada sore hari ini, terima kasih sudah hadir. Juga yang hadir mewakili MBK Polri, Pusjarah Polri, terima kasih. Juga dari mewakili Gubernur Lampung, Bu Minarti, juga dari Keluarga Besar Lampung Say, dan hadir undangan Bapak Ibu sekalian yang mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat yang tidak saya sebut satu persatu. Pertama-tama izinkanlah saya mewakili undangan, ulangi mewakili tuan rumah, karena hari ini kami sebagai anggota DPR, anggap saja yang punya rumah, kita sudah bisa hadir bersama-sama untuk bisa silaturahmi. Yang pertama, tentu yang pertama silaturahmi itu kalau pesan dari orang tua adalah memperpanjang usia, menambah rezeki, dan mudah-mudahan apa yang belum terkabul dimudahkan urusannya. Yang kedua, tadi sudah disampaikan oleh pendahulu-pendahulunya bahwa ini adalah merupakan bagian sejarah yang penting, khususnya buat kami generasi muda sebagai anak bangsa, tentu sedikit banyak mengikuti pasca terjadinya perubahan yang besar di Republik ini. Dalam hal ini, para orang tua kita, khususnya perwira Polri yang pada masanya memiliki posisi yang strategis, baik Pak Kapolri pada saat itu, Pak Troy Bimantoro, baik Pak Sarudin, Deputi Kapolri, baik Pak Yuyun Mulyana, baik Pak Sofyan Yakub pada saat itu Kapolda Metro Jaya, maupun lain-lainnya. Tentu kita ingin tahu bagaimana cerita sesungguhnya dari para pelaku-pelaku sejarah pada hari ini. Tidak ada maksud lain, intinya ini bagaimana silaturahmi yang terjalin, baik sesama keluarga besar alumni Akabri 70 Waspada, juga sesama mantan duta besar pada masanya di era Pak Sarudin, dan juga kami-kami yang masih berjuang untuk bagaimana melanjutkan cita-cita orang tua. Saya kira itu tidak panjang lebar, mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan dengan acara yang kami suguhkan, dan apa yang menjadi harapan kita semua, silaturahmi itu masih terus terjalin. Yang kami hormati, selanjutnya mari kita saksikan bersama video kilas balik peran Polri dalam Reformasi 1998. Selamat menyaksikan. Satu silam. Akibat konflik itu, Gus Dur mencopot Bimantoro dan menggantinya dengan Jenderal Khairuddin Ismail. Saya sangat menyambut buku yang berjudul Menyelamatkan Reformasi. Polri di antara dekret Presiden dan Sidang Istimewa MPR 2001. Buku ini adalah merupakan buku sejarah yang berupa fakta, di mana fakta itu adalah suatu hal yang tidak boleh dihilangkan. Saya mengucapkan terima kasih kepada para penulis dan para editor yang telah menulis dan menyelesaikan buku ini dengan baik, dan hari ini bisa di-launching di tempat yang bersejarah ini. Jadi buku ini betul-betul
ide dan gagasan dari almarhum Irjen Pol Dr. Suseno Sunarto, di mana beliau pada waktu percakapan bersama dengan Kapolri waktu itu, Tio Widodo dan Jenderal Hairudin, itu ditanyakan di depan beliau oleh Pak Dibio, Jenderal Dibio, kenapa Pak Hairudin, Jenderal Pol Hairudin sudah dilantik presiden, tapi kok tidak bisa mengendalikan? Itu inti masalahnya, tidak bisa mengendalikan. Jawaban Hairudin di depan Kapolri dan di depan almarhum Irjen Suseno, jawabnya karena diganjel oleh Sarudin. Nah ini tentu kalau tidak dijelaskan mempunyai penafsiran yang tidak baik, diganjel seolah-olah saya ada kepentingan. Tapi saya sebagai Deputi Kapolri bidang operasional, saya menyadari bahwa ini diperlukan ketegasan, keberanian, langkah cepat. Sehingga saya katakan bahwa saya berpegang satu hal. Sebelum ada serah terima Kapolri, tetap Kapolri adalah Kapolri sebelum diganti, itu yang saya akui. Saya katakan Kapolsek aja pergantian, masa Kapolri tidak ada pergantian? Nah prinsip ini yang saya pegang teguh, yang saya jadikan pedoman saya. Oleh karena itulah dari pembicaraan antara almarhum Irjen Pol Suseno, maka saya untuk mendukung. Karena banyak orang sekarang ini cerita besar, tapi kenyataannya tidak ada. Oleh karena itu saya mendukung. Dan buku itu saya tidak kenal beberapa wartawan. Saya hanya kenal satu dengan almarhum Esma. Dan itu tim wartawan dari Lampung. Itu betul-betul dari almarhum Suseno, antara Pak Aprianto dan kawan-kawan, itu disambut. Nah, dari pihak saya, kawan saya, itu yang ikut monitor segala macam itu Pak Sapri. Dari situ berjalan. Buku itu tahun 2013 sudah selesai. Dan saya lihat sudah melalui prosedur. Jadi melalui Polri, melalui pengantar sekjen Polri, waktu itu Majen Pol almarhum Pamuji Raharjo. Jadi sudah diajukan di proses. Kemudian entah saya nggak tahu bagaimana ini terhenti, tidak selesai, sehingga hilang begitu saja. Kemudian mendadak setelah saya ingat ketemu Pak Sapri, saya tanya kenapa kok hilang? Katanya hanya kurang pengantar. Karena bukunya ada yang mengantarkan. Nah, kurangnya di sini. Saya berpikir kalau cuma pengantar, nah bukunya ada penulis, ada pelaku, apalagi yang kurang. Kalau pengantar itu, kalau saya prinsip, siapa yang boleh aja mengantarkan, yang penting dia mengerti betul, bukan ditangkap. Kalau saya cukup menulis, ya kalau saya sama aja. Nah, akhirnya sekembali saya dari tugas di Kroasia, buku ini dihidupkan lagi, dikumpulkan oleh Pak Sapri. Untung bahan-bahan itu masih lengkap, sehingga saya tambah lagi ada saudara yang dosen di Inggris, pengarang buku, pengarang cerita, saya undang untuk melengkapi.
sehingga jadilah buku itu apa adanya pada hari ini. Oleh karena itu saya mengucapkan hormat saya, ini bukan untuk mencari nama, menonjolkan nama, tapi untuk menggali sejarah, sehingga masyarakat tahu, khususnya perwira polisi tahu, inilah proses bagaimana menegakkan reformasi yang diperlukan pengorbanan, keberanian, sehingga mudah-mudahan dengan terbentuk ini akan menambah semangat kepada para pimpinan Polri, khususnya Polres Sempurna, agar tidak ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Yang penting demi untuk kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia, kita harus berani mengambil risiko apapun. Terima kasih. Jadi buku ini sangat berguna bagi terutama anggota polisi, masyarakat, politikus, dan mahasiswa, karena merupakan sejarah yang mungkin tidak terulang. Pertama, bagaimana dekret ini akan dikeluarkan, kemudian tidak sesuai dengan konstitusi. Oleh karena itu mungkin jadi pedoman, bisa jadi pedoman buat anak-anak kita yang berada di kalangan kepolisian di dalam mengambil sikap untuk menegakkan hukum. Karena polisi ini adalah penegak hukum, jadi harus patuh dan taat pada hukum. Kalaupun nanti dalam perjalanan tidak sesuai dengan hukum, dia dapat menolak. Inilah intinya bahwa seorang polisi betul-betul konsisten terhadap hukum. Uni terbit sebenarnya ide dari senior kita yang dikenal dengan AAK Dharma, yaitu Bapak Irjen Pol Dr. Andes Suseno dan Dr. Andes Irjen Pamuji, Dr. Andes Irjen Marwan Paris. Ini sebagai pencetus untuk membuat buku ini. Nah, kemudian dari ini kemudian tim buku beberapa orang, termasuk salah satunya junior kita Ilham dan saya sebagai sekretaris. Jadi kita mulai itu sekitar 2012 dan 2013 awal teman, dimana tim buku ini sudah berjalan sekian tahun sampai saat ini, dan beberapa rekan dari tim buku sudah mendahului menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, Bapak Irjen Suseno, Bapak Irjen Pamuji, kemudian Irjen Ilham. Sedangkan penulis dari 3 orang itu Pak Fianto, Pak Budi, dan Mas Esma. 2 orang sudah meninggal, ditinggal 1 Pak Alfianto. Penyerahan selanjutnya buku dari Bapak Syarudin Zekri kepada perwakilan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri dan perwakilan Pusat Sejarah Polri. Penyerahan selesai. Selanjutnya foto bersama dengan seluruh peserta. Kepada Bapak disilakan untuk menghadap ke bisa merapat ke tengah. Bapak Ibu izin.